never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Reanti. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar kami. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan dalam proses belajar kami, agar berjalan dengan baik dan lancar. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipandu oleh Vio. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk melakukan proses pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Baik, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Kita awali dengan sebuah yel-yel terlebih dahulu, ya. Kita awali dengan sebuah yel-yel. Kalau nanti Bapak mengatakan salam historia, anak-anak sekalian silakan menjawab nanti dengan mengatakan pengalaman, perjuangan dan harapan Pace Ebene. Ya. Baik, kita coba. Salam historia. Perjuangan dan harapan Pace Ebene. Baik, luar biasa anak-anak sekalian. Pengalaman, perjuangan dan harapan itu merupakan konteks dalam pembelajaran sejarah yang merujuk kepada 3 dimensi waktu dalam sejarah, yaitu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan, ya, yang tadi kaitannya dengan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme, ya, bagi bangsa kita Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dampak di bidang politik,
budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah atau dalam bentuk lainnya nanti. Untuk indikatornya, yaitu yang pertama menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Yang kedua, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Lalu untuk indikator keterampilannya, yaitu mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam bentuk tulisan ataupun bentuk lainnya nanti melalui proses diskusi kelompok. Untuk tujuan pembelajarannya yang akan kita capai melalui proses pembelajaran kita hari ini, jadi dengan model pembelajaran problem based learning dan mengamati video serta membaca bahan ajar, berdiskusi dengan kelompok, nanti anak-anak sekalian atau peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang politik dengan tepat. Yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, mengamati dan membaca serta berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya dengan tepat. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, membaca bahan ajar serta berdiskusi dalam kelompok nantinya, peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, membaca bahan ajar serta berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan dengan tepat. Jadi ini adalah 4 tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Seperti yang disebutkan di depan tadi, bahwa model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah model problem based learning atau PBL. Lalu media pembelajarannya nanti akan ditayangkan sebuah video dan juga PPT. Lalu bahan ajarnya yang sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp dan juga LKPD yang nanti akan kali kerjakan, 3 penilaian yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu penilaian sikap, yaitu lembar observasi atau pengamatan pada saat proses berlangsungnya pembelajaran kita hari ini. Lalu yang kedua adalah penilaian melalui LKPD dan juga tes tertulis. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi. Lalu penilaian keterampilan yaitu lembar pengamatan diskusi dan juga presentasi. Untuk sintak dari model pembelajaran problem based learning atau PBL ini, yang pertama nanti ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Lalu yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita akan menyimak dan mengamati sebuah video dulu. Pemerintah Belanda berbicara cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Mungkin ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan setelah mengamati video. Bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, Pak? Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama nanti pada kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak telah membagikan dalam beberapa kelompok, ya. Kalian perhatikan di atas, ya. Jadi silakan masing-masing
membahas sesuai dengan tema. Ada kesulitan? Tidak ada. Silakan dilanjutkan. Kesempatan Bapak persilakan untuk presentasikan di depan. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda terhadap Indonesia dalam bidang politik. Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil. Selain itu, pemerintah Belanda menjalankan politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Kolonial terus memperluas wilayah dan rakyat lokal menjadi bawahan penjajah. Daendels membagi wilayah kolonial Belanda menjadi 30 Regenschaft, atau dalam bahasa Belanda artinya kabupaten yang dipimpin oleh bupati dari kaum pribumi. Bidang hukum, penggunaan istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan dalam hukum Indonesia, misalnya dari segala tuntunan hukum. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya. Tadi kan di presentasi kalian menyebutkan kalau Belanda itu menggunakan politik pecah belah dalam penjajahannya. Kenapa sih mereka menerapkan politik pecah belah tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tujuannya karena mereka menerapkan politik pemecah belah ialah untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Maaf, terima kasih, salam Fransiskus, Pace Ebene. Jadi itulah terkait dengan dampak yang timbulkan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu, siapa tahu ada yang bisa menyimpulkan, ya. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah dipresentasikan oleh kami semua pada tadi. Jadi pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda terhadap Indonesia, kita dapat temui dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang politik, jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya mendapat jabatan kecil. Yang kedua, penguasa lokal tidak lagi bisa berkuasa secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial. Selanjutnya, di bidang sosial dan budaya, dapat kita temukan dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Seperti dalam kehidupan sosial adanya diskriminasi sosial, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ekonomi, sistem monopoli ekonomi, eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa seperti tanam paksa, dan lembaga ekonomi modern yang diciptakan oleh bangsa Belanda. Selanjutnya di bidang pendidikan, pendidikan yang diterapkan mengandung unsur diskriminasi atau membeda-bedakan. Pendidikan untuk pribumi hanya untuk memperoleh tenaga yang handal dengan gaji yang kecil. Terima kasih. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat penguasaan materi kita terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, tadi Bapak sudah mengirim di grup WA-nya ya, soal evaluasi untuk menguji penguasaan materi kita. Dan diisi 2 refleksi yang Bapak tuliskan di sana. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tutup dengan kegiatan refleksi, perlu Bapak informasikan pertemuan berikutnya kita akan membahas materi lebih lanjut, yaitu materi tentang Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa kita Indonesia. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga pada hari ini proses belajar kami berjalan dengan baik.
Sekarang kami mau pulang, kami mohonkan berkat perlindungan-Mu pada kami, agar kami selamat sampai tujuan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapak akhiri dengan salam historia. Pengalaman, perjuangan, dan harapan Pace Ebene. Baik.